Setahu saya mayoritas ketua KPK itu berakhirnya nggak baik. Mayoritas. Setahu saya hanya Pak Ruki yang berakhir dengan baik. Ketua KPK pertama. Yang lahir tuh berakhirnya tidak baik. Jadi kita jangan bilang Firly, ini semuanya ada masalah ini. Ya. Pak Antasari masuk bui. Oh, sadis lagi tuh, ya kan? Ininya itu. Kejadiannya itu pembunuhan, Pak. Ya. Lalu kemudian kita ingat juga Pak BW, ya kan, sama Pak Abraham, ya kan? Kalau tidak salah sampai statusnya tersangka mereka itu. Nah jadi ini coba kita agak objektif sedikit lah. Saya tuh agak main otot tuh udah nggak zaman gitu loh. Coba agak berpikir konstruktif sedikit ya. Waktu direvisi ini undang-undang karena memang temuannya terlalu banyak. Persekongkolan ini sekarang nih Anas Urbaningrum keluar nih, lihat aja nanti. Emang sekongkol, saya ini juga objek sekongkol. Februari 2014 Bang Karni, tiba-tiba keluar seorang saksi dari ruang penyidikan, dari ruang pengadilan dan mengatakan saya terima uang 25.000 US dollar dari Nazarudin di Wisma Anugrah itu, kantornya dia itu. Saya tidak tahu kantor itu ada di mana. Tapi itu disebutkan menjelang tanggal 9 April pencoblosan. Dengan maksud supaya saya nggak terpilih lagi itu. Meledak itu. Di dapil saya spanduk banyak betul itu menghajar saya itu. Tapi alhamdulillah ya saya lawan dengan cara saya dan alhamdulillah terpilih kembali begitu waktu itu. Setelah saya menjabat, yang bersangkutan ketemu dengan saya dan membuat pengakuan, dia ditekan disuruh menyebut nama saya di ruang sidang gitu. Nama penyidiknya segala macam lengkap. Dan itu konspirasi yang terjadi pada semuanya, termasuk nanti Anas akan cerita bagaimana Nazarudin diperankan. Bajingan ini semuanya ini. Dipakai di depan ruang sidang untuk nakut-nakutin orang. Dipakai untuk meras hakim, untuk nakut-nakutin hakim. Gencet sana, gencet sini, hancur itu sebenarnya. Itu lembaga udah busuk kok. Makanya waktu kita bikin angket, kita bongkar satu-satu, ketahuan semua kok. Bagaimana penggunaan uang ilegal dari aset sita yang dijual secara ilegal dipakai, gila itu. Sudahlah, kita sudah saling tahu lah kelakuan ini kok. Maka kita revisi, kita bentuk lembaga pengawas, ya kan? Kita membentuk SP3 supaya orang jangan dipaksa. Emang negara itu harus selalu menang, harus selalu benar? Nah kalau negara melakukan kekeliruan masa nggak ada jalan? Gimana? Emang negara nggak bisa salah? Negara kan manusia-manusia brengsek juga isinya, yang bisa berbuat salah. Nah, paradigma itu kita ubah. Coba periksa itu semua promotor undang-undang KPK ini. Prof. Yusril, Prof. Romli, ya kan, ini yang Profesor Prof. Adi Hamzah. Ya, kemudian politisi-politisinya, Ibu Mega itu yang mengesahkan itu. Semua mengatakan ini udah salah. Udah jauh ini. Tapi teman-teman LSM perlu pahlawan. Oposisi perlu pahlawan. Kerjaannya memang begitu. Ini kan kayak ngambil pekerjaan orang. Maka dulu jadilah markas KPK itu oleh pimpinan KPK jadi markas perlawanan kepada negara. Dipakai gedung itu seenak-enaknya, ngumpul seenak-enaknya. Udah nggak ada itu yang namanya konflik of interest. Kalau ada pimpinan KPK tersangka ngumpul di situ, lawyernya juga. Seenaknya aja lembaga negara dipakai. Nggak sadar itu yang namanya konflik of interest itu. Keterlaluan sudah itu. Memang intimidasi, saya tahu kok. Menjelang pembacaan revisi Undang-Undang KPK itu semua kena teror. Dan saya mengambil keputusan waktu itu sebagai pemimpin sidang, ya kita revisi. Dan alhamdulillah kita revisi baik-baik. Nah sekarang tentu berbalik.
Orang-orang ini kan sekarang nggak bisa lagi menggunakan KPK sebagai kendaraan politik, itu masalahnya. Hubungan antara politik dengan KPK itu sudah sudah dihabisi di revisi ini. Sehingga nggak bisa lagi orang-orang yang main-main dengan LSM, pembocor. Ada media yang setiap minggu terima bocoran. Siapa yang berani bantah? Termasuk Sprindik Anas Urbaningrum. Ini kelakuan. Cuman kita ini senang diteror begitu ya. Senang sibuk tapi belum tentu sukses. Tepuk tangan aja tapi gagal. Itu yang terjadi selama ini. Nah, sekarang bangsa ini harus mengambil inisiatif kembali. Menurut saya kesalahan utama Undang-Undang KPK adalah karena dia tidak menganggap presiden sebagai penanggung jawab pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK itu kita pilih dengan ongkos kurang dari 1 miliar rupiah. Tapi Presiden Republik Indonesia besok kita akan pilih dengan uang 100 triliun rupiah. Mana bisa tanggung jawab pemberantasan korupsi diberikan ke satu lembaga yang pimpinannya dipilih dengan uang 1 miliar. Sementara pertanggungjawaban presiden dalam sistem presidensial kita diabaikan. Maka dalam revisi kita masukkan KPK sebagai bagian dari eksekutif supaya ada tanggung jawab presiden, terutama dalam membentuk pengawas, dan dia juga bisa ditagih harusnya dengan undang-undang baru. Kamu presiden, kamu dipilih oleh rakyat, berdarah-darah orang ikut kampanye, ikut pemilu, masa tidak bertanggung jawab untuk pemberantasan korupsi? Itu yang saya suka provokasi Bang Kari. Saya bilang saya jadi presiden setahun korupsi saya kubur. Bisa itu. Power presiden terlalu besar. Dan kita baca dalam sejarah dunia bagaimana presiden-presiden yang baik menuntaskan pemberantasan korupsi di negaranya dengan sangat cepat, itu bisa dilakukan. Nah sekarang mesti kita pikirkan ulang. Saya kemarin sebagai anggota partai Bang Karni datang ke KPK karena ada semacam ikhtiar untuk mengumpulkan partai-partai terkait pemberantasan korupsi. Saya ingatkan pimpinan KPK, saya bilang, seharusnya partai politik yang punya proposal untuk memberantas korupsi. Jangan dibalik. Jangan seolah-olah KPK mau mendidik partai-partai untuk memberantas korupsi. Orang mereka mau berkuasa kok. Yang berkuasa yang punya proposal dong. Saya bilang, saya setahun sebagai presiden, saya kubur itu korupsi bisa. Ya kan? Dan harusnya presiden capres-capres nih mulai ngomong itu. Kalian bisa berantas korupsi nggak? Cengar-cengir aja kesana kemari itu orang. Mana proposalmu memberantas korupsi? Nggak ada kok. Galang sana, galang sini, isi otak nggak ada. Memberantas korupsi bagaimana? Ntar apa-apa, perkuat KPK. Bagaimana memberantas korupsi? Perkuat. Lo KPK 1 miliar, kamu 100 triliun kok. Bagaimana kok dibalik-balik? Nah, logika-logika ini yang mesti kita lawan. Ya. Karena kita ini begitu orangnya. Kalau udah sibuk tuh dianggap sukses. Bego itu. Sibuk bukan sukses. Sukses tuh kelihatan jejaknya dan penyelesaiannya gitu. Nah itulah kira-kira Bang Karni. Pemikiran barunya apa? Kemarin saya di KPK saya senang melihat. Sekarang ini ada Hall of Fame. Ya, memori untuk mengingatkan. Ada ikhtiar untuk melakukan pencegahan yang luar biasa. Ada ikhtiar untuk mengajak semua pihak, termasuk presiden. Mari bersama-sama ini kita cegah. Karena ini besar sekali. Gak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga. Kesalahan kita adalah meminta KPK jadi pahlawan sendiri. Ngos-ngosan. Rusak lembaga lain. Ini kayak sekarang Polri dengan KPK ini berantem kayak gini. Gara-gara itulah.